Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, sobahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Welcome to Safir Ramadan with Minwan Temanggung. Selamat datang di Semarak Virtual Ramadan bersama Min 1 Temanggung tahun 1445 Hijriah. Anak-anakku yang solih dan solihah, para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin. Pemirsa yang berbahagia, anakku yang solih dan solihah, pada hari ini Bu Ulfa akan berkisah tentang raja dan si pakaian kusut. Dalam kitab Al-Masbuk fi Nasihatil Muluk, Imam Ghazali berkisah tentang harta dan pemiliknya. Di sebuah negeri, seorang raja mengumpulkan banyak harta dari berbagai tempat. Ia membangun istana yang sangat megah. Di istananya dibangun pintu-pintu yang kokoh yang dijaga oleh setiap penjaga. Pada suatu hari, raja memerintahkan kepada pengawalnya, kepada para pegawainya untuk membuat sebuah pesta. Wahai pegawai, wahai pengawal, siapkan sebuah pesta yang megah. Undanglah semua menteri di kerajaanku. Undanglah semua kerabatku. Undanglah semua teman-temanku. Besok kalian datanglah dan nikmatilah pesta itu dengan meriah. Hingga tiba saatlah di saat pesta itu sudah disiapkan beraneka ragam makanan, beraneka ragam minuman, disajikan beraneka ragam harta yang dimiliki oleh sang raja. Raja duduk di istananya sambil berlagak sombong. Wahai jiwa, di hadapan kalian sudah tersedia berbagai nikmat, berbagai makanan, berbagai harta. Nah, harta ini bisa kalian nikmati. Nikmatilah, aku sudah mengumpulkan semua kenikmatan di dunia ini. Nikmatilah apa yang di hadapanmu. Harta ini akan mencukupi semua kenikmatanmu di dunia sepanjang umurmu. Sementara itu, di luar istana, tampaklah seorang dengan pakaian yang sangat kusut. Pakaian yang compang-camping, ia memikul keranjang di pundaknya. Ia berdiri di depan istana. Dengan wajah yang sangat garang, ia ingin masuk ke dalam istana. Tentu saja para pengawal sudah sedia di depan istana. Wahai pengemis, kamu mau apa datang ke sini? Aku ingin bertemu dengan rajamu. Pokoknya rajamu harus ke sini. Aku mau ngomong ini. Ada hal penting yang ini aku sampaikan. Ilih, siapa dirimu? Apa kedudukanmu? Enak saja kamu memanggil raja untuk kemari. Si pakaian kusut membuat kegaduhan di luar istana, sehingga keadaan di dalam istana menjadi ikut gaduh. Pengawal lapor kepada sang raja. Wahai sang raja, di luar ada seorang yang sangat kusut pakaiannya. Ia hendak bertemu denganmu, wahai baginda.
Apa kepentingannya ia mau ketemu denganku? Apa kedudukannya? Buang-buang waktu saja. Aku nggak ada waktu untuknya. Tapi sang raja, ia sungguh ingin bertemu denganmu. Tunggulah, suruh ia duduk di depan pintu gerbang. Nanti kalau sudah selesai pesta ini, baru kalian berikan sisa makanan untuk dia. Karena tak kunjung datang, si pakaian kusut yang datang dengan wajah garang tadi menerobos masuk ke dalam istana. Wahai raja, aku ingin bertemu denganmu. Jangan kau berlagak sombong. Aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin mengatakan hal penting untukmu. Apa kedudukanmu? Kamu hanya rakyat jelata. Kamu mau bertemu denganku? Apa urusanmu? Apa perlumu dengan diriku? Jangan sombong, wahai raja. Aku adalah malaikat maut. Mendengar kata itu, semua peserta pesta jadi gaduh. Mereka jadi panik. Mereka menggigil ketakutan. Sang raja yang mendengar kata malaikat maut terbengong. Saking paniknya, ia berkata, wahai si pakaian kusut, ambillah harta ini, ambillah kenikmatan yang ada di hadapanmu. Ambillah semua yang kau mau. Ini sebagai ganti diriku. Ilih-ilih raja, aku ini datang bukan untuk hartamu, tapi aku ini datang untuk mencabut nyawamu, untuk memisahkanmu dari dunia ini, memisahkanmu dari harta yang kau agung-agungkan, harta yang membuatmu lupa kepada Sang Pencipta. Sesaat raja termenung, kemudian raja beralibi. Berpikir, oh ternyata semua emas, berlian, semua kekayaan yang aku punya tak bisa menolongku. Apa yang harus aku lakukan? Di dalam hati raja marah. Kemudian raja melaknat hartanya. Raja menganggap bahwa harta itu sudah menghancurkan dunia. Menghancurkan dirinya, tidak bisa menolongnya dari malaikat maut. Atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, sang harta raja bisa berbicara. Wahai sang raja, baginda yang mulia, yang agung, yang tersohor di seantero negeri. Apa salahku? Kenapa kau melaknatku? Aku diciptakan Allah untuk membantu manusia. Membantu manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Membantu manusia untuk bersedekah. Membantu manusia untuk berbagi. Membantu manusia untuk memakmurkan masjid. Mendirikan madrasah. Sementara kau, apa yang kau lakukan? Kau hanya menyombongkan harta yang kau miliki. Tak pernah kau berbagi. Tak pernah kau memikirkan rakyat di negerimu yang mereka tak bisa makan. Mereka tak punya perbekalan. Tapi mereka harus tetap mengumpulkan upeti padamu. Sekarang, setelah kau di hadapan malaikat maut, kau menyalahkanku. Aku yang salah. Dosaku apa? Singkat cerita, malaikat maut tetap mencabut nyawa sang raja sebelum raja bisa menikmati pestanya. Anak solih dan solihah, apa yang bisa kita petik dari kisah tersebut? Pertama, harta itu diciptakan Allah untuk membantu manusia, agar manusia mau berbagi, agar manusia mau bersedekah, mau berinfak.
mau menyumbangkan sebagian miliknya, membantu para fakir, miskin, anak-anak terlantar, membantu memakmurkan masjid, mendirikan madrasah, sehingga harta yang dimiliki bisa jadi bekal untuk kehidupan di akhirat. Kita tahu bahwa dunia itu ladangnya akhirat. Dunia itu hanya sementara, sementara kita akan besok hidup kekal abadi itu di akhirat. Nah, kita harus siapkan bekal. Apa bekalnya? Kita harus meningkatkan iman dan takwa. Kita harus berbagi, menyiapkan bekal dengan amal sholih. Karena ketika manusia mati, ketika manusia sudah diambil ruhnya, semua amalnya tidak akan berguna kecuali 3 perkara. Apa itu? Kalian pasti sudah paham? Sudah ingat? Ayo apa? Pertama, amal jariyah. Kita bisa bersedekah jariyah, memberikan sesuatu yang pahalanya akan mengalir terus-menerus. Selama apa yang kita berikan itu dimanfaatkan oleh orang lain, insya Allah pahala itu akan terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Terus tentunya anak-anak akan berpikir, kita infak pakai apa? Kita mau bersedekah pakai apa? Anak-anak bisa menyisihkan sebagian uang sakunya untuk didapung, sebagian uang sakunya untuk bersedekah. Tidak harus banyak bersedekah, tetapi dari sedikit, insya Allah dari sedikit demi sedikit akan jadi banyak. Kita berikan yang kita punya, yang kita sukai. Akan ada banyak kebahagiaan ketika kita mau berbagi. Ada rasa tersendiri yang akan muncul dalam diri kita. Ada rasa happy ketika kita mau berbagi, kita mau bersedekah. Amalan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita bagi, ilmu yang kita amalkan akan bermanfaat untuk semua. Yang ketiga, anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Tentu anak-anak ingin agar ayah dan ibu kelak mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalian harus menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kita perbaiki diri, perbaiki ibadah kita, perbaiki tata krama kita, perbaiki perilaku kita baik kepada manusia maupun kepada Allah. Kita harus senantiasa melihat ke bawah, jangan kita melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas, ketika kita berjalan, jatuh dong kita. Kita bisa tertabrak, tapi lihatlah ke bawah. Artinya bukan kita menunduk ya. Kita melihat ke bawah itu melihat sekeliling kita yang di bawah, yang masih ada di bawah kita. Kita bisa membantu mereka. Membantu baik tenaga, membantu baik material, membantu dengan harta atau dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau anak solih dan solihah punya kemampuan, kepintaran di hal tertentu, ada teman yang kurang bisa dibantu. Belajar bersama. Kita perbaiki segala niat kita. Kita ketahui bahwa niat yang baik tentu akan menghasilkan yang baik. Pada dasarnya ketika kita mau berbagi, kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Anakku yang solih dan solihah, hikmah kedua dari kisah raja dan si pakaian kusut, bahwa manusia hendaknya tidak memandang harta sebagai pemuas diri, tetapi
Pandanglah harta bahwa kita boleh mencari harta sebanyak yang kita mau. Tetapi ingat, harta itu hanya sebagai sarana agar kita lebih mendekatkan diri, lebih taqarrub kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga, harta itu juga punya hak. Harta punya hak untuk dimanfaatkan, untuk digunakan bersedekah, untuk digunakan berbagi. Jangan kalian pikir harta hanya sebagai pemicu, penyebab kehancuran seseorang. Bukan karena hartanya yang menjadi sumber kehancuran, tetapi karena pemiliknya yang tidak bisa menguasai diri, yang kurang mampu untuk mendekatkan diri dan menggunakan hak harta dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa Bu Ulfa sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga hikmah kisah tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal 1. Kita bisa berbagi kepada sesama, tidak harus banyak, tetapi kita ikhlas memberikan. Akan ada kebahagiaan yang bisa kita terima. Kita akan happy, senang, tanpa memikirkan berapa yang sudah kita keluarkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.